Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia. Pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sapna Dewi menjumpai Anda kembali tentunya dalam Manage Your Mind. Baik pemirsa, kata kunci kita adalah mind it's not everything, but everything is from mind. Bahwa pikiran atau batin bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya berasal dari batin kita. So, jadi manage your mind. Kelola, tata batinmu. Untuk apa sih sebenarnya kita menata batin kita? Tentunya kita semua ingin hidup bahagia dan kita sepakat untuk itu. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang harusnya bisa membuat kita bahagia, yaitu tentang kesabaran. Kayaknya dari dulu orang tua kita kalau kita lagi ada masalah pasti sing sabar ya nduk, sing sabar ya Le, gitu ya. Kenapa sih kok kita harus sabar gitu ya? Dan kita akan berdiskusi, membahas satu kisah dengan seseorang yang luar biasa. Kita akan sapa dulu, beliau adalah Bante Tejapunyo. Namo Buddhaya Bante, apa kabar? Namo Buddhaya, dan juga pada saat ini saya banyak mengucapkan terima kasih dalam kondisi sehat. Bante juga berharap kepada Ibu Satna dan juga semua kru Dhamma TV semuanya selalu sehat dan juga selalu bisa memberikan pencerahan-pencerahan yang berguna, yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia. Iya, terima kasih Bante. Bante kayaknya lagi, katanya tadi habis kena batuk ya, suaranya nggak bisa keras ya Bante? Sebenarnya kerasnya sih bisa. Menghemat ya? Untuk waktu saat ini dihemat-hemat sedikit Iya, begitu, iya, karena iya. katanya ada batuk selama 100 hari. Ini Kalau udah berapa belum hari? 100 hari belum sembuh. Nah, ini sudah berproses kurang lebih antara 2 bulan. Jadi 60 hari? Sudah 60 hari. Jadi kalau biasanya sih tidak ada masalah, cuma kalau terpaksa harus berbicara banyak, itu biasanya mulai kata-kata begitu. Iya, cuaca memang ya Bante ya, Iya. perubahan cuaca ini. Mendung selalu seperti itu, saya juga masih suka batuk-batuk ini. Ya. Ya. Tapi saya rasa juga semuanya itu adalah sebuah perubahan yang selalu datang dan pergi. Kadangkala kita sehat, kadangkala kita sakit. Dan kalau yang sehat harus bisa menjaga kesehatannya supaya tidak sakit, ya yang sakit semoga cepat mendapatkan obat dan segera sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Iya, amin, amin. Terima kasih. Ya, Bante, tentang tema kali ini adalah kesabaran, Bante. Dalam syair Dhammapada ada sebuah syair yang mengatakan begini, Bante. Seperti seekor gajah di medan perang yang dapat menahan serangan panah dari busur-busur panah. Begitu pula aku akan bersabar dari caci maki orang lain. Sesungguhnya banyak orang bersifat jahat. Mohon diterangkan Bante. Jadi kalau kita berbicara tentang hal-hal yang berguna, yang bermanfaat, tidak juga selayaknya kita mengarahkan perhatian kita keluar. Jadi kalau kita hanya mengarahkan perhatian kita keluar, sangat disayangkan waktu dalam kehidupan yang kita miliki. Lebih baik daripada mengarahkan perhatian kita keluar, ngurusin hal-hal yang di luar kita, lebih baik kita mengarahkan perhatian kita ke dalam diri sendiri, yang artinya mau orang berpikir, bertutur kata, berperilaku jahat, buruk, kayak apapun, ya itu kan hak dia. Kalau memang dia mencintai hidupnya, dia tidak sepatutnya juga melakukan hal-hal demikian. Tapi kalaupun mereka melakukan hal demikian, jangan pula membuat kita itu terpancing emosi atau bahkan berpikir untuk membalas dari perlakuan-perlakuan mereka kepada kita seperti itu. Yang artinya disinilah fungsi dari kita memiliki keyakinan, memiliki pengetahuan, kebijaksanaan untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita dikala kita harus menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan dan juga harapan kita. Karena memang kenyataan hidup ini tidak seindah dari keinginan kita, tak seindah dari harapan-harapan kita. Nah, kalau kita tidak siap dalam menghadapi realita kehidupan, ya saya rasa dengan adanya hal-hal yang tidak menyenangkan dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, tiap hari, tiap waktu kita akan selalu emosi, marah-marah, segala macam. Nah, makanya dalam hal ini perlu kita mengarahkan perhatian kita ke dalam diri sendiri, mempraktekkan, melaksanakan
ajaran kebenaran ke dalam diri sendiri supaya itu tadi kita bisa hidup tenang, hidup damai, hidup bahagia, dan kita tidak perlu menyalahkan kondisi yang ada di luar diri kita. Jadi kalau bisa kita katakan di dalam syair tentang intisari ajaran Buddha, Oh iya, iya. intisari di dalam ajaran Buddha itu pun juga dikatakan oleh Buddha bahwa kesabaran adalah cara melatih batin yang tinggi. Kesabaran itu. Nah, kebahagiaan yang tertinggi dikala kita mampu mencapai kebahagiaan, yaitu padamnya kilesa atau bersihnya batin dari semua kotoran batin. Atau kalau dalam bahasa orang Buddha mengatakan mencapai nibbana atau mencapai kesempurnaan. Nah, itu tujuan kita. Jadi, kalaupun misalnya dalam menjalani kehidupan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita, ya disitulah tentunya fungsi ajaran agama untuk diterapkan, dipraktekkan. Kalau seseorang dalam kondisi yang tenang, damai, bahagia, tidak ada masalah apapun, kemudian jadi orang baik, semua orang saya rasa bisa. Nah, ya orang yang tidak beragama atau yang punya ilmu agamanya sedikit sekalipun, dia bisa menjadi orang yang baik dikala kondisi itu seperti itu. Tapi pada saat kita mulai tertekan, tersiksa, menderita dengan banyaknya cacian, hinaan, atau celaan, fitnah, ya hal-hal yang tidak menyenangkan menerpa kita, apakah kita bisa tetap bertahan menjadi orang baik? Kalau kita bisa tetap bertahan menjadi orang yang baik, berarti disitulah fungsi dari keyakinan, fungsi dari kebijaksanaan, pengetahuan ajaran agama benar-benar membawa efek yang positif di dalam kehidupan kita dalam saat menghadapi hal-hal seperti itu. Jadi kalau bisa diibaratkan seperti hanya tadi gajah yang pada saat ada panah, ada hal-hal yang menyerang dia, dia pun juga sebenarnya kalau dibilang sakit ya sakit, tapi kan dia tetap bertahan begitu. Nah, kita posisinya bisa enggak pada saat hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak mengenakkan kita, membuat kita tersiksa, menderita ini, kita mampu bertahan dalam kondisi menjadi orang yang baik. Kan yang kenyataan yang terjadi pada saat kita dipukul, sakit, kita membalas. Kebanyakan begitu ya? Iya, pada saat kita dicaci maki orang, kita tidak tahan, kita membalas mencaci maki. Yang artinya kualitas kita dengan mereka sama. Sama ya, sejajar. Kalau ada orang jahat sama kita, kita membalas kejahatan dia. Berarti kualitasnya sama. Nah, ada pepatah istilahnya yang pernah juga kami dengar bahwa darah dibalas dengan darah kayak gitu. Nah, berarti tanda-tandanya bahwa ajaran agama tidak berfungsi di situ. Kalau misalnya darah dibalas dengan darah, tapi kalau misalnya darah dibalas dengan cinta kasih, yang artinya tidak harus membalas dengan hal-hal yang buruk, tidak membalas dengan hal yang sama, maka disitulah kemenangan diri kita itu akan benar-benar bisa tercapai. Makanya dalam bahasa Dharma pun juga dikatakan, penakluk yang sejati bukanlah ia yang mampu mengalahkan, menaklukkan orang lain, tapi penakluk yang sejati adalah ia yang mampu mengalahkan, menaklukkan dirinya sendiri. Begitu. Seperti itu ya. Jadi memang kita harus berlatih terus-menerus untuk sabar. Dan latihannya justru dari kehidupan kita sehari-hari ya Bante ya. Nah kalau latihannya piye? Nggak ada studi kasusnya, maksudnya nggak ada. Betul. Kasus, jadi kan ya. Yang kita bicarakan ini sebenarnya bukan hanya sekedar wacana, bukan hanya sekedar dibicarakan, didengarkan, tapi kita berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang nyata yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga pada saat nanti kita benar-benar menghadapi itu, kita mampu bertahan dalam kondisi kesadaran, kesabaran, dan tidak merespon dengan hal-hal yang negatif seperti itu. Ya, jadi kalau kita hanya mendengar, hanya istilahnya membaca atau melihat tentang acara seperti ini, seperti itu, tapi kita pada saat menghadapi masalah, tapi itu tidak kita gunakan, ya kita apa gunanya juga mendengarkan, apa gunanya kita berdiskusi, apa gunanya kita membaca atau belajar ajaran agama seperti itu. Jadi saya rasa yang kita bicarakan ini adalah fakta yang terjadi di dalam kehidupan. Misalnya kalau tadi kita harus belajar dari kasus kehidupan yang nyata,
bukan hanya sekedar membicarakan sesuatu yang sudah kayak terbang di atas sana, tapi kita benar-benar sadar bahwa kita ini menjadi manusia yang kumpul dengan banyak orang, banyak pikiran, banyak pandangan. Nah, pada saat kita kumpul dengan mereka kan tidak semua orang berpikir, bertutur kata, berperilaku sesuai dengan keinginan kita. Iya. Misalnya dalam kasus di dalam keluarga, apakah suami istri itu hubungannya baik-baik saja? Ya, selama mereka ada yang mau mengalah, mau menanamkan kesadaran dan kesabaran, saya rasa mereka bisa untuk hidup rukun. Tapi terkadang ada hal-hal tertentu yang membuat mereka juga konfrontasi. Si A punya pendapat bagaimana, si B punya pendapat bagaimana. Tapi jangan sampai karena adanya masalah itu membuat keharmonisan keluarga menjadi tidak bisa dirasakan. Jadi harus lebih diutamakan bahwa keharmonisan dalam keluarga itu yang harus diutamakan. Jangan karena perbedaan-perbedaan pendapat menyikapi masalah, akhirnya harmonisnya di dalam keluarga tadi terganggu. Seperti itu. Jadi misalnya juga kasus yang sangat sepele. Kita kan dalam hidup ini kan butuh sandang, pangan, papan, pulsa, obat-obatan. Pulsa. hari Gitu. Kalau gini. orang sekarang pulsa Iya. gitu ya. Pulsa. Meskipun sebenarnya itu bukan kebutuhan sih. Tapi jadi kebutuhan. Tapi sekarang mungkin menjadi hal yang lebih butuh daripada segalanya. Ya, jadi rutinannya kalau kita itu tidak makan dalam sehari bisa bertahan, tapi kalau tidak boleh telepon SMS sehari rasanya tidak tahan gitu kan. Jadi ketinggalan HP dengan ketinggalan dompet lebih menderita ketinggalan HP gitu kan. Iya. Nah, coba kita lihat pada saat kita butuh makan. Sebentar, butuh makan kenapa Banti? Jangan diteruskan, karena waktunya nanti kita sambung lagi. Baik pemirsa Dhamma TV, Anda butuh makan, sandang, pangan, pulsa, atau obat-obatan. Kita akan bahas setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Sapna Dewi dan Bante Tejapunyo. Kita sedang membahas hal yang sering terdengar dan terngiang-ngiang di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang kesabaran. Baik, Bante menjelaskan tentang apa tadi ya, pertengkaran antara pasangan. Yang dibutuhkan adalah sandang, pangan, papan, pulsa, obat-obatan. Gimana Bante? Ya, jadi salah satu kebutuhan yang mendasar saja kan makanan begitu ya. Jadi kita makhluk hidup bisa bertahan hidup kan karena faktor makanan. Kalau kita tidak punya makanan atau kita tidak makan, kita tidak punya kekuatan, kesehatan atau usia yang panjang. Nah, pada saat kita pulang kerja, kemudian kita lapar, begitu sampai di rumah ternyata makanan tidak ada. Nah, itu bisa aja kita menjadi emosi. Atau tersedia makanan tapi tidak sesuai dengan selera kita, itu pun juga menjadi masalah. Jadi ada kasus misalnya istrinya masak sambil berdendang, sambil bernyanyi atau sambil ngelamun, akhirnya masakan itu rasanya mungkin kasinan. Sambil main HP yang jelas. Ya, sambil main HP gitu kan. Kasus nih. Akhirnya dia kasinan masaknya. Nah, begitu suaminya datang mau makan dalam kondisi lapar, ternyata sayurannya rasanya asin. Nah, kalau kita tidak bisa bertahan, itu kan bisa marah karena masakan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Maunya enak kok ini asin gitu kan. Tapi kan sebenarnya kalau kita bisa menyelesaikan masalah kan tidak harus disikapi dengan hal yang negatif gitu. Jadi kalau ada masalah dicari solusinya yang benar tanpa harus saling melukai, menyakiti. Jadi bisa saja kita memang menyampaikan kok masakannya kasinan, tapi untuk menyelesaikan masakan yang rasa asin tadi kan bisa saja misalnya nasinya ditambahi yang banyak menjadi tidak asin, atau dikasih kuah yang banyak atau sayurnya yang banyak atau dimasukin apa supaya tidak tambah asin begitu kan. Nah, ini kasus yang kecil yang di dalam keluarga. Kasus yang mungkin ada juga terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Kita lihat di jalan misalnya. Jalan ini kan juga ya segitu-gitu aja kan. Ya memang dari waktu ke waktu dilebarkan, tapi dengan pertumbuhan banyaknya orang yang memiliki kendaraan, terkadang kan tidak
seimbang. Betul. Mobilnya, motornya, buahnya, dan semuanya pengen Cepat. cepat, pengen cepat sampai di tujuan. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Tidak ada yang mau ngalah misalnya. Ini dua arah. Dari arah sini dengan arah yang sebaliknya. Karena tidak ada yang mau ngalah, kepala adu kepala, akhirnya tidak mau jalan gitu kan. Nah, kalau Iya. coba kita mau belajar untuk bersabar, tetap di jalur kita, di sana pun juga tetap di jalur kita, saya rasa itu akan lancar. Jadi saling mengalah, memiliki kesabaran, ngikuti jalurnya, saya rasa menjadi lancar gitu kan. Tapi kalau kita tidak mau mengalah, saling serobot, di sana serobot, di sini serobot, akhirnya kepala adu kepala, tidak bisa jalan akhirnya. Dengan menyusahkan orang lain, malah juga menyusahkan dirinya sendiri. Itu kasus-kasus yang ada di sekeliling kita. Juga ada kasus misalnya, tiba-tiba AC-nya mati, listriknya mati, atau AC-nya rusak begitu. Kita dengan kondisi yang dari dingin kemudian panas, bisa aja kita menjadi emosi. Ya, Nah, perubahan. apa yang harus kita lakukan kalau terjadi demikian? Ya kita tidak harus dong mengorbankan ketenangan, kedamaian di dalam batin kita hanya karena cuaca yang menjadi panas gara-gara AC-nya mati. Kalau kita mau mencari solusinya, tinggal mencari buku. Kalau dulu kan ada buku yang dibuat kipas, Kipas. itu kan bisa, bukan Iya. banyak memang seperti itu. Jadi itu kasus-kasus yang membuat kita ini bisa belajar dari kehidupan untuk kita bersabar. Dan tentunya sebenarnya hidup ini bukan hanya sekedar sabar sih. Kesabaran memang adalah cara melatih batin yang tertinggi. Tapi yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini kan ingin hidupnya bahagia. Ya. Kesadaran perlu, kesabaran perlu, tapi kita pun juga harus menanam hal-hal yang baik. Kebaikan ini tidak boleh ditinggalkan, yang artinya sebenarnya ada dua hal yang tidak boleh ditunda-tunda. Makanya meskipun dalam kondisi bersabar, ada dua hal yang tidak boleh ditunda-tunda, yaitu satu, berbuat kebaikan, dua, yaitu bakti sama orang tua. Ini dua hal ini tidak boleh ditunda-tunda. Yang artinya bahwa meskipun dalam kondisi seperti apapun, kita tersiksa, teraniaya, kita harus tetap melakukan hal yang baik. Kenapa? Karena dengan melakukan hal yang baik, itulah sesungguhnya solusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Tapi tentunya meskipun kita terus berbuat baik dengan hal-hal yang negatif yang muncul, ya kita tetap bertahan menjadi orang baik. Jangan karena sudah baik kemudian karena ada hal-hal yang tidak baik kita akhirnya marah, akhirnya menodai dari perilaku baik yang sudah selama ini kita lakukan. Salah satu contohnya ini, kita semuanya tujuannya untuk memperoleh kebahagiaan. Ya. Dan kesabaran ini adalah hal yang harus terus kita praktekkan. Nah, supaya kita hidup bahagia kan bukan hanya sekedar kita bersabar saja, tapi juga menanam atau melakukan hal-hal yang baik. Ini contoh yang mudah untuk mengerti, memahami apa yang saya maksudkan, bahwa misalnya seorang petani untuk dia memetik hasil, dia harus mau menabur benih, menanam. Intinya dia harus mau menanam. Tapi kan bukan hanya sekedar menanam, dia pun juga harus memiliki bibit yang unggul. Selain bibit yang unggul, dia pun juga harus mencari ladang yang subur. Kita gemburkan. Nah, kemudian setelah digemburkan, kita tanam, baru kemudian kita sirami, kita pupuk. Apakah cukup dengan cara seperti itu? Ya tidak. Nanti pada masa pertumbuhannya ini pasti juga ada hama penyakit. Nah, kita pun juga harus dengan sabar untuk membebaskan, menjauhkan tanaman kebaikan ini dari hama-hama penyakit kita. Apakah cukup dengan menjauhkan dari hama penyakit? Oh, tidak juga. Ada satu hal juga yang harus kita tetap lakukan, yaitu menunggu dengan sabar sampai pada waktunya berbuah. Nah, kan ada kasus yang memang tanaman ini dalam jangka waktu beberapa bulan baru panen, ada yang beberapa tahun baru panen. Meskipun kita pengen segera memetik, kalau belum waktunya berbunga dan berbuah, ya apa yang kita tanam tadi tidak akan berbunga dan berbuah meskipun kita doa
sekalipun di situ tiap hari sekalipun, kalau belum waktunya berbunga dan berbuah, dia tidak akan melakukan itu, tidak mengalami kondisi itu. Nah, makanya kita harus selain menabur benih, mencari ladang yang subur tadi untuk menanam benih-benih kita yang bagus, kita pun juga harus mau menyirami, kita juga harus mau memupuk, kemudian kita pun juga harus mau menjauhkan dari hama penyakit, dan yang selanjutnya juga adalah menunggu dengan sabar. Kalau sudah saatnya, waktunya matang, sudah waktunya berbuah dan berbunga dan berbuah, kita pasti akan memetik juga. Cuma kan untuk menunggu sampai benar-benar memetik kadang-kadang tidak sabar. Ini loh Bante, saya ini sudah air liurnya sudah netes-netes, sudah ngiler-ngiler gitu kan. Makanya kadang-kadang orang sudah tidak sabar lagi, sudah pengen memetik. Memang ada ya. Kalau udah kerenyang-kerenyang gitu, kesabaran itu bisa hilang ya Bante ya? Iya, tapi daripada kita tidak ada kesabaran dan kemudian memotong tanaman yang sudah kita tanam, sudah kita pupuk, sudah kita sirami, jauhkan dari hama penyakit, kurang nunggu beberapa waktu aja kok tidak sabar, kemudian akhirnya dipotong, malah kita tidak akan memanen gitu kan. Benar. Jadi yang memang harus dilakukan dalam kehidupan kita ya itulah, ya kita berbuat baik terus, setiap hari, setiap waktu, kapanpun, dimanapun, untuk selalu melakukan hal yang baik. Meskipun mungkin ada orang yang mencela kita, menghina kita, memfitnah kita, kita tetaplah menjadi orang yang baik. Karena apa? Kalau kita tidak sabar, kemudian kita marah, benci, mengamuk gitu kan, itu malah menodai perilaku kita yang selama ini sudah kita usahakan menjadi orang baik. Makanya kualitas kebaikan seseorang teruji dan terbukti itu dikala sudah berbuat baik, dengan adanya hinaan, celaan, segala macam tadi, dia tetap mampu bertahan menjadi orang baik. Berarti dia memang kualitasnya itu teruji dan terbukti luar biasa, tahan bantingnya untuk menjadi orang yang baik. Ada kadarnya kalau emas ya Bante. Tapi ada loh Bante yang merasa begini, banyak orang yang nggak sabar karena menurut mereka kesabaran itu identik dengan kelemahan. Loh, ada yang begitu Bante? Ya, benar juga kan? sih, memang ada yang berpandangan demikian. Dan itu pun juga pernah kita alami dalam kehidupan kita semua, saya rasa juga termasuk saya sendiri gitu kan. Pada saat kita sudah berusaha melakukan kebaikan-kebaikan dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Nah, pada saat itu mungkin orang yang pernah menerima kebaikan kita ini, dia tidak membalas dengan kebaikan. Dia mungkin malah melakukan hal-hal yang buruk sama kita. Tapi kita tetap bertahan untuk menjadi orang yang baik atau tidak membalas perilaku dia. Apa yang salah dengan itu? Saya rasa tidak salah. Itu jalan yang benar untuk kita tetap berusaha meningkatkan kualitas kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Nah, masalah dia bagaimana? Itu masalah dia, bukan masalah kita. Kan kita juga yakin bahwa sesuai dengan benih yang ditabur itu, seperti itulah buah yang akan kita petik. Ya, jadi kita ini kadang-kadang kita juga harus belajar dari ilmu tanah yang juga sering kami alami dan juga praktekkan ya. Jadi ada kalanya meskipun kita menjadi seorang biarawan, menjadi seorang biku, kita tetap akan memetik hal-hal yang buruk yang pernah kita tanam di kehidupan masa lampau. Oh, itu juga ya. Itu diselidiki juga di dalam juga Bante. Nanti dulu ceritanya, nanti dulu. Baik pemirsa Dharma TV, seru nih kalau sudah mulai bercerita masa lampau. Kayaknya karena kita tidak punya konsep untuk masa lampau. Tapi apakah kesabaran ini juga harus kita lakukan sejak masa lampau? Kita mungkin punya masalah di masa lampau kehidupan kita akan bahas, dan ini akan menarik sekali. Jangan kemana-mana, kita ketemu setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi, dan masih kita bahas tentang kesabaran, dan juga salam jumpa bagi pemirsa yang baru saja memutar channel kami. Semoga Anda dalam kondisi yang sehat. Baik pemirsa Dharma TV, kita lanjutkan lagi pembicaraan tadi dengan Bante Tejapunyo mengenai apakah banyak orang yang merasa kalau dirinya itu kalau sabar itu menunjukkan kelemahan gitu ya Bante ya? Ya, memang ada beberapa kasus yang orang berpikiran seperti itu sih. Sebenarnya apa yang kita rasakan saat ini, apa yang kita petik saat ini,
ini semuanya juga sebenarnya kan tanaman-tanaman kita. Jadi istilahnya kalau kita belum mengerti memahami dengan baik tentang hukum Kronologis. karma, Ya, hukum ya. sebab dan akibat, saya rasa kita tidak akan bisa menerima itu. Jadi kehidupan yang kita alami saat ini sebenarnya ini adanya sebab yang mendahului sebelum-sebelumnya, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Yang kita tahu bahwa sesuai dengan benih yang ditabur, seperti itulah buah yang dipetik. Kalau kita menanam kebaikan kan dapat kebaikan. Kalau Ya. menanam keburukan, kita akan memetik keburukan. Cuma permasalahannya, kita terkadang atau banyak orang yang tidak memiliki daya ingat yang baik. Ya. Ya, pada saat kita sudah berusaha baik, kok ternyata ada perilaku, tutur kata, fitnah segala macam mengarahnya kepada kita. Nah, coba pada saat kita sudah pergi ke tempat ibadah, sudah beramal, sudah berbuat baik begini begitu, kok tetap aja ada hal-hal seperti itu. Mungkin bagi banyak orang yang tidak mampu bertahan untuk menjadi orang baik karena kita sudah merasa sudah jadi orang baik, melakukan kebaikan, tapi akibatnya tetap menjadi buruk. Nah, tapi yang harus diingat bahwa kita tidak akan memetik sesuatu yang bukan tanaman kita, yang artinya pada saat kita merasakan itu sesungguhnya akibat dari apa yang pernah kita tanam dalam kehidupan lampau kita. Lampau itu bukan berarti sebelum kelahiran kita sekarang saja, yang kemarin Lalu aja deh lusa, berarti. itu kan semuanya masa lalu. Masa lalu Ya. terus sama masa lampau tuh yang kehidupan yang sebelum kita aja berarti, Ya, biar bisa dibedain. masa lalu kita gitu Ya, kan, masa lalu kita. Daya kemampuan kita untuk bisa mengingat itu sangat lemah. Betul. Ya, bisa saja sih kita dengan melakukan meditasi kita akan mampu mempunyai ingatan yang baik dengan masa lalu kita. Dari apa yang kita lakukan kemarin lusa, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, pada waktu kita masih remaja, pada waktu kita masih jadi anak-anak, perilaku kita seperti apa, bagaimana. Nah, sehingga pada saat kita mengetahui itu, mengingat itu dan mengetahui itu, ya wajar dong kalau saya saat ini harus memetik hal seperti ini. Salah satu contohnya kalau kita berbicara dengan contohnya Pak Tani tadi, ada kalanya Pak Tani ini waktu masih anak-anak atau remaja dia menanam pohon. Kemudian dikala beliau sudah tua, mungkin beliau juga lupa. Ini dulu siapa ya yang menanam pohon ini, seperti itu. Padahal dia sendiri juga yang menanam, sehingga akhirnya dia bisa memetik hasilnya. Nah, banyak orang yang tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengingat apa yang pernah dilakukan di masa lalunya. Betul. Sehingga pada saat ini berbuah, kita mikirnya kalau yang buruk itu ya, kenapa ya? Saya sudah baik kok begini gitu kan. Nah, maka di sini perlu untuk kita benar-benar bisa menyikapi hal-hal seperti itu dengan cara-cara yang bijaksana untuk terus bertahan menjadi orang yang sabar, untuk terus bertahan menjadi orang yang baik. Jadi kayak misalnya contohnya yang pernah kami alami juga, bahwa pada saat kami menjalani kehidupan ini, mau jadi apapun kita kan tetap aja apa yang pernah kita tanam itu kembali kepada kita gitu kan. Pada saat itu terjadi, kita berusaha untuk memposisikan kita seperti halnya juga tanah. Tanah ini oleh orang, oleh manusia, oleh makhluk-makhluk di atasnya, yang tinggal di atasnya, kemudian selain itu dicangkul, diberujul, diapakan. Tapi kan tanah tidak ada yang istilahnya ngamuk gitu kan, tidak ada. Tapi tanah ini tetap akan berusaha memberikan sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi semua makhluk yang tinggal di atasnya. Nah, yang artinya ilmu tanah ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Tetaplah kita memberikan sesuatu yang berguna, bermanfaat, walaupun ada celaan, hinaan, atau penderitaan datang bersilih berganti mengarah kepada kita. Karena ini adalah proses kehidupan yang ya memang harus kita jalani, karena pahit atau manis, bahagia atau menderita, itu semuanya tidak terlepas dari apa yang kita tanam tadi. Ya, cuma ya memang banyak orang yang berpikir ingin hidup bahagia, tapi kalau kemudian dia melakukan hal yang buruk, mungkin pada saat melakukan hal yang buruk dia tidak berpikir nanti buahnya akan pahit gitu kan. Dia mau melakukan itu, tapi pada saat itu berbuah, dia tidak bisa menghadapi itu, dia bisa menerima itu, tidak bisa menerima dengan kesabarannya dan berusaha untuk
bagaimana menyikapi itu dengan bijak supaya cepat teratasi, kemudian kita tetap bisa berjalan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Kan itu ujian dari yang di atas. Sebenarnya saya rasa ini kalimat ujian ini yang menguji siapa? Nah, Apakah yang menguji itu diri kita sendiri yang membuat itu atau yang di atas sana? Karena bisa dikatakan kayak beberapa waktu yang lalu kami juga memang sempat membahas ya, yang kami ambil tema tentang penderitaan. Apabila kita masih menderita, itu salah siapa? ya. Nah, jadi kalau kita ini menderita, apakah itu ujian dari Tuhan? Berarti Tuhan tidak punya rasa cinta kasih dong sampai menguji kita. Kadang-kadang kita ada yang mengatakan bahwa ujian Tuhan tidak akan melewati batas kemampuan umatnya. Tapi kenyataannya ya sampai banyak yang meninggal dunia juga kayak gitu kan, yang menandakan itu sudah di luar batas kemampuan kita. Itu ada yang sampai stres, sampai berpikir bunuh diri segala macam, yang menandakan bahwa itu ada di luar batas kemampuan kita, sehingga ada yang sampai stres, sampai gila, sampai bunuh diri, atau bahkan sampai istilahnya nyawa melayang begitu kan. Dan itu bukan 1-2 orang, tapi ya banyak orang gitu. Ya. Nah, cuma fungsinya di sini kita inilah yang menjadi aktor utama di dalam kehidupan kita, aktor utama yang menentukan kita bahagia atau menderita. Lah, fungsi dari agama apa? Agama kita pelajari, kita yakini, kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita supaya kita bisa membebaskan diri kita dari penderitaan. Yang artinya bahwa ajaran bukan hanya sekedar kita yakini, ajaran bukan hanya sekedar kita pelajari, tapi harus benar-benar kita terapkan, kita praktekkan. Kalau kita perilakunya, tutur katanya, pikirannya sesuai dengan ajaran yang benar, saya rasa disitulah kebajikan bisa kita lakukan dan kita akan memperoleh kebahagiaan. Tapi kalau kemudian yang dilakukan hal yang negatif, hal yang buruk, meskipun kita ingin hidup bahagia, kita tetap akan mengalami penderitaan. Jadi kalau dikatakan itu ujian dari yang di luar sana, yang di atas sana, saya rasa kita juga kurang bijak juga lah, wong kita yang melakukan, kenapa kita yang menyalahkan yang di atas itu. Nah, itulah dia. Setiap kita mengalami penderitaan-penderitaan, kita selalu berpikir, saya menderita karena orang lain, saya menderita karena si dia, dan lain sebagainya. Cobalah kita berhenti untuk menyalahkan orang lain, mengarahkan perhatian ke dalam diri sendiri, dan berusahalah untuk hidup sesuai dengan kebenaran yang kita yakini bisa membebaskan kita dari penderitaan dan akhirnya kita hidup bahagia. Baik, mungkin agak sedikit kita sudah sepakat bahwa setiap apa yang kita tanam adalah yang kita tuai, dan kemudian kita tidak lagi mencari kambing hitam ya Bante ya, dari pihak-pihak manapun. Itu ajaran yang harus dilakukan sejak kecil loh sebenarnya ya. Betul, betul. Jadi tidak gampang untuk menimpakan permasalahan atau persoalan kepada pihak lain. Tapi ada lagi nih, orang yang lebih baik bermalas-malasan daripada cari perkara ini Bante. Kalau udah kayak gitu ya wes lah, daripada gue cari perkara kayak gitu Bante. Ya, jadi mungkin ada kalimat yang sangat sering kami dengar, diam itu adalah emas. Iya betul. Diam betul, itu betul. adalah emas. Benar apa Nah, enggak sih? iya memang diam itu adalah emas daripada kita melakukan keburukan. Tapi kalau kita bisa berbuat baik, bisa melakukan sesuatu yang berguna bermanfaat, diam bukan emas. Yang lebih baik daripada diam kalau kita melakukan sesuatu itu ternyata berguna bermanfaat bagi banyak orang, ya pilihan kita bukan diam tapi kita melakukan itu. Jadi bukan waktunya juga, bukan saatnya juga kalau kita itu melihat sesuatu yang benar dan kemudian kita mengalah atau diam. Bersuaralah, sampaikanlah tentang hal-hal yang benar itu. Jadi kalau kita itu yang benar podo diam karena menganggap diam itu adalah emas, saya yakin di dunia kita ini akan dipenuhi oleh orang-orang tidak benar semua. Karena adanya orang yang benar-benar tadi yang memilih diam gitu loh. Nah, kalau kita memang sudah tahu itu benar, itu berguna bermanfaat, mari kita bukan hanya sekedar diam. Mari kita ucapkan, mari kita lakukan, mari kita praktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi kalau istilahnya diam lebih baik, ya saya rasa tergantung dari kondisi masalahnya. Kalau misalnya kita tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih baik daripada melakukan hal yang negatif, hal yang buruk,
diem lah gitu kan. Ya. Itu lebih baik gitu kan, daripada melakukan tapi malah merugikan. Itu kita diem lah, itu bagus. Tapi kalau ada sesuatu yang lebih baik yang bisa kita lakukan, untuk apa sih kita diem? Jadi kita harus melakukan itu. Kalau dibilang orang diem malas begitu ya. Ya, suka melok-melok. Ya, daripada masalah lebih baik kita tidak usah ikut-ikutan, diem sajalah. Jadi tanah bener itu. Males lah. Nah, tanahnya tapi ini tanahnya mungkin tanah hidup. Nyerap dia, nyerap gitu. Tapi yang saya maksudkan tanah di sini kan kita harus memberikan sesuatu yang berguna, bermanfaat. Ditingkatkan lagi lah ya Beda kualitasnya dengan nanti. kondisi tanah yang hidup tadi, tanah gambut itu, tanah yang menyerap itu. Kalau begitu kita masuk di dalamnya, kita tertelan oleh tanah itu kayak gitu. Nah, maka bahwa saudara sekalian, saya rasa kita bukan hanya diam, kita bukan bermalas-malasan menghindari masalah, karena masalah tidak selesai dengan kita menghindari, lari-lari atau sembunyi. Tidak bisa. Ada saatnya, ada waktunya kita harus benar-benar menghadapi masalah itu dengan keyakinan kita, dengan kemampuan kita, dengan kebijaksanaan kita. Ya, hadapi masalah dengan berani, gitu ya. Hadapi dunia dengan berani, dengan percaya diri seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi. Ada orang yang katanya kalau nggak sabar, dia kebat keliwat, Bante. Kak sabar kebat keliwat, itu istilahnya orang Jawa ya. Nanti kita bahas lagi. Baik, pemirsa Dharma TV, pernah tahu kan istilah kebat keliwat? Nah, kok ini kok kebat keliwat apa? Oh ya itu. Kenapa kok bisa begitu? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Ya, baik. Terima kasih untuk bersabar menunggu kita muncul lagi, kami muncul lagi, dan tetap membahas tentang kesabaran. Baik, ada istilah, Bante, tadi kita ngobrol sebentar di belakang. Ada istilah bahwa orang yang tidak sabar itu disebut juga sebagai orang yang kebat keliwat. Nah, ini Bante kita bahas apa itu kebat keliwat ya. Iya, memang saya sendiri juga agak sedikit kontroversi dengan kalimat karena Bante orangnya sabar. Bante Jadi, sabar. Saya rasa yang kebat keliwat itu sesuatu yang berlebihan. Jadi istilahnya sabar yang berlebihan, ternyata bukan sabar yang berlebihan. Tidak sabar. Ternyata tidak sabar sekali. Yang berlebihan. Ya, jadi saya rasa gini, kita ini kan harusnya mengerti, memahami bahwa tidak ada kesabaran yang istilahnya terbatasi. Jadi kesabaran kita itu sebenarnya tidak terbatas. Cuma memang kebanyakan orang selalu membatasi kesabaran itu. Batas, sabarku kok batas Nah, gitu ya, Bante ya, istilah gitu. Jadi ya. setiap kita menghadapi masalah apapun dengan orang lain, kita bersabar. Tapi pada saatnya juga kita menjadi tidak sabar. Yang artinya bahwa kesabaran ini kita batasi gitu kan. Padahal kesabaran ini tidak ada batasnya. Makanya kalau kami pernah mengatakan bahwa kita harus selalu belajar bersabar. Sampai kapan? Sampai sabar. Kalau belum sabar, belajar. Kalau belum bisa ya, teruslah belajar sampai kita benar-benar menjadi sabar. Gitu Aduh, kan? saya sendiri juga. Jadi memang dalam menghadapi kehidupan ini ya kita harus upayakan yang terbaik lah supaya hasilnya baik. Jadi kalau artinya bahwa dengan kondisi seperti itu aja kita kalah, apalagi nanti kita berhadapan dengan hawa nafsu kita, kita pasti akan terkalahkan kalau dengan hal seperti itu aja kita tidak mampu mengatasinya dengan kesabaran yang kita punyai. Tapi ya sabar di sini sabar yang bijak lah ya, bukan istilahnya itu mungkin Ibu Satma pernah mendengar kalimat apabila pipi kirimu ditampar berikanlah pipi kananmu. Nah ini kan sebenarnya kesabaran yang tidak tepat dan tidak bijak. Kalau ditampar sakit, ya jangan diberikan lagi pipi yang lain. Gitu kan. Berusaha untuk kita tidak berkumpul, tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana. Karena berkumpul dengan mereka tentunya tidak ada manfaatnya bagi kita. Jadi kumpullah dengan orang yang baik, kumpullah dengan orang-orang yang bijaksana, supaya dalam perjalanan kehidupan kita ini tingkat kesabaran kita terus bertambah. Dalam menghadapi apapun kita bisa mampu bertahan, tetap menjadi orang yang baik, dan tentunya kita tetap berusaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita dengan melakukan kebajikan-kebajikan sebisa semampu kita sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi kalau bisanya melakukan kebaikan yang kecil ya tidak masalah. Kalau bisa melakukan kebaikan yang besar juga tidak masalah. Jadi lihat situasi kondisi saja, tapi
yang kita harapkan jangan pernah berhenti berbuat baik gitu. Ya. Karena apa? Kebaikan itulah yang menjadi solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi. Kebaikan itulah yang membuat kita segera mengakhiri penderitaan dan akhirnya hidupnya bahagia begitu. Jadi saya rasa jangan sampai lah istilahnya itu kebat keliwat itu terjadi dalam diri kita, keterlaluan gitu ya. Jadi kita sudah istilahnya tidak mampu lagi bertahan, ya sudahlah, pokoknya los tanpa rem gitu kan. Nah, apa gunanya kita mempelajari ajaran agama, apa gunanya kita mendengarkan ceramah kalau kita tidak memiliki rem. Jadi remnya ini supaya pakem harus sering dilatih begitu ya, sehingga pada saat menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita tetap mampu bertahan untuk menjadi orang yang baik. Begitu. Saya membayangkan tadi rem blong gitu ya, kebat keliwat tadi remnya blong. Nah, kesabaran itu bertahan atau gini, kadang-kadang kita udah mentok itu tadi loh, Bante, dikatakan bahwa kesabaranku tuh ada batasnya gitu. Ya, ya. Mungkin tambah lo titik sabarmu, kurang titik mana gitu. Kadang-kadang kalau udah lewat kan lewat, lepas, emosi lepas. Ya, baik. Jadi seperti yang tadi saya katakan, kebajikan harus terus dilakukan. Jadi meskipun dalam kondisi kita itu menerima perlakuan hal-hal yang tidak baik, ada hal yang tidak boleh ditinggalkan atau ditunda-tunda, yaitu tetap melakukan kebaikan. Meskipun dalam kondisi begitu, bisanya melakukan kebaikan yang kecil, lakukan kebaikan yang kecil. Kalau nanti kita punya kesempatan melakukan kebaikan yang besar, ya lakukanlah yang besar. Kita ini sebenarnya kan tidak akan mampu melakukan sesuatu yang besar kalau yang kecil aja kita tidak mampu lakukan. Ya. Tapi banyak orang yang berpikir selalu, saya akan melakukan yang besar-besar. Ya. Tapi ternyata dalam menghadapi yang kecil-kecil tidak mampu gitu kan. Jadi kayak misalnya kita sekolah, kan kita pengennya langsung ke universitas gitu kan. Nah, bisa kan harusnya dari TK dulu, SD, SMP, SMA, baru kemudian perguruan tinggi kayak gitu. Itu kan setahap demi setahap. Kalau kita melalui itu, saya rasa kita bisa menghadapi hal yang besar. Dan yang harus diingat bahwa orang besar berpikiran besar dan bertindak besar. Tapi biasanya kalau orang yang kecil selalu berpikir tentang dirinya sendiri, bagaimana membuat kesenangan, kepuasan bagi diri sendiri tanpa berpikir kepada orang lain. Nah, maka dari itulah kita boleh bersabar, dan itu memang yang harus kita lakukan dalam menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi seperti yang tadi saya katakan, seperti hanya tanah, meskipun diperlakukan kayak apapun, harus diingat tanah tetap memberikan manfaat bagi semua orang, semua makhluk yang tinggal di atasnya. Nah, jadi meskipun karma buruk kita sedang berbuah, kita tetap harus menanam kebaikan. Intinya kan begitu. Kalau jadi orang Jawa tuh batas-batasi. Iya, jangan dibatasi kesabarannya. Ya, mungkin kalau orang Jawa tuh saya lihat sikap optimis dan positifnya, Bante, yang selalu mengatakan untung. Ya. Kecelakaan sikile kena untung tutup matane. Berarti gitu ya. Benar nggak, Bante? Itu ada sikap perilaku yang dilatih terus-menerus kah oleh orang Jawa itu seperti itu? Baik, jadi sebenarnya sih dari semua apapun yang kita alami, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, kalau kita itu berpikiran positif, semuanya itu adalah hal yang positif. Iya. Jadi yang harus diingat bahwa bagi orang yang berpikir positif, tidak ada yang negatif. Tapi bagi orang yang berpikir negatif, tidak ada yang positif. Pesimis. Jadi kalau orang sudah berpikir negatif, apapun yang dilihat, didengar, dirasa, semuanya negatif. Tapi kalau orang berpikir positif, apapun yang terjadi, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, karena dia berpikir positif, semuanya menjadi positif. Kayak misalnya contohnya tadi orang Jawa tadi yang mengatakan dikala kena kecelakaan pun dia selalu berpikir untung ya, padahal sudah lecet-lecet, untung cuma lecet-lecet begitu, belum sampai patah. Kalaupun patah, untung ya masih patah, belum sampai kamu meninggal dunia, masih ada untung-untungnya aja. Kalau mati aja masih untung. Iya, sudah mati pun masih untung. Untung kamu langsung mati, tidak setengah hidup setengah mati gitu kan. Jadi selalu ada keberuntungannya daripada kamu menyiksa orang, ya mati ndak mati, hidup ndak hidup, kemudian
yang sehat nungguin siang malam dan kamu sendiri dalam kondisi menderita, kamu langsung mati gitu kan. Masih ada untungnya, tapi ya sebenarnya keberuntungan itu adalah buah dari kebajikan. Kalau kita tidak punya kebajikan, saya rasa kita tidak pernah merasa beruntung ya. gitu kan. Iya, Jadi begitu. selalu berusaha belajar untuk berpikir positif, Positif itu sebenarnya itu anunya orang Jawa seperti itu. Nanti ada kalimat gini loh, lebih baik mengembara seorang diri daripada bergaul dengan orang bodoh. Itu Iya. gimana Banti keterangannya? Jadi perjalanan kehidupan kita ini, kalau kita dilahirkan oleh ibu kita kan, kita lahir dari kandungan mama, menjalani hidup sendiri, kemudian mati pun juga sendiri. Meskipun demikian kan kita juga harus sadar bahwa kita ini bukan makhluk yang mampu bertahan menjalani hidup sendiri. Ya. Tapi kalaupun misalnya di dalam perjalanan kehidupan ini ternyata kita harus mencari teman, carilah teman-teman yang baik, carilah teman-teman yang bijaksana, yang di dalam perjalanan kehidupan kita ini kita bisa saling asa-asi dan asuh, bisa saling mendukung, memotivasi untuk kita terus berjalan bersama-sama untuk manfaat, tujuan, kebaikan, kebahagiaan bagi semuanya. Tapi kalau kita tidak menemukan orang-orang seperti itu, jalan aja sendiri ya. Misalnya teman-temannya buruk, teman-temannya jahat misalnya, ini benar-benar fakta dalam kehidupan, ketemu orang-orang seperti itu. Tapi kan semuanya kembali pada diri kita. Ya, masalah orang baik atau tidak baik kan tergantung persepsi kita kan. Tapi kalaupun misalnya kita mengetahui kondisi seperti itu, ya lebih baik kita berjalan seorang diri saja, tanpa harus bergaul dengan orang-orang yang memang yang membuat kita akhirnya perilakunya meniru mereka. Betul, ruwet nanti ya. Cari narek Malang tewur. Baik Bante, waktu juga sudah yang memisahkan kita Bante. Mungkin Bante bisa menyimpulkan dari pembicaraan kita ini di 3 menit terakhir ini, kesabaran Bante. Baik, terima kasih. Jadi Ibu saudara sekalian, dalam menjalani kehidupan ini nggak gampang ya. Mau berumah tangga pasti juga ada permasalahan di dalam kehidupan rumah tangganya. Mau menjadi suami, menjadi istri pasti juga punya masalahnya masing-masing. Jadi orang tua, jadi anak juga pasti punya masalahnya sendiri-sendiri. Pada saat kita tidak punya pekerjaan, kita juga menderita juga. Pada saat punya pekerjaan, kita juga punya masalah juga. Yang artinya masalah-masalah yang terjadi ini harus disikapi dengan bijaksana, dan tentunya selain kita memiliki kebijaksanaan, kita pun juga harus memiliki kesadaran dan kesabaran yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita masing-masing, bagaimana menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita, baik sikap, tutur kata, perilaku yang dilakukan oleh pasangan kita, anak kita, atau lingkungan di sekeliling kita. Tetaplah kita berusaha menjadi orang yang baik, yang memberikan sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi orang lain, makhluk lain. Jadi kalau tadi sempat saya menulis kalimat di Facebook, saya mengatakan bahwa mari kita semuanya membuat orang di sekeliling kita tersenyum, tertawa, bahagia. Tersenyum, tertawa, bahagia berkat apa yang kita ucapkan, berkat apa yang kita lakukan, bernilai dan berharga. Semoga apa yang kami sampaikan ini berguna, bermanfaat, dan tentunya semoga kita semuanya bisa menjadi lebih baik dari waktu ke waktunya, tambah kuat keyakinannya, tambah bijaksana orangnya, tambah kebajikannya, dan tentunya juga tambah bahagia hidupnya. Iya, terima kasih Bante Teja. Baik, pemirsa Dharma TV, Anda juga bisa melihat Facebook kami, Sadara Devi atau Bante Teja Punjo ya, Facebooknya. Dan tentunya kita bisa bertanya juga di Facebook yang kami punya. Pemirsa dapat bertanya di Facebook itu. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya kesabaran adalah bagian dari diri kita. Jadi jangan sampai terlepas. Semakin lama kualitas kesabaran kita semakin meningkat, dan kita sendiri akan merasakan nanti bagaimana kita menjadi seseorang yang kokoh, yang kuat, yang tegar, dan tentu itu akan membawa juga kebahagiaan bagi sekitar kita. Baik, bisa Dharma TV, kata kunci kita adalah mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Sapna Dewi, peserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.